Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk mengulangi kembali apa yang telah kita buat selama ini. Ini adalah material bekas rendaman, sebagian bekas rendaman, separuhnya itu adalah material yang baru. Nah, dan larutan yang kita gunakan untuk merendam ini adalah larutan yang pada saat itu rencananya kita mau elektrowinning. Tapi setelah saya melihat kembali video-video teman terkait mengenai masalah pengolahan emas dari material batuan, yang selama ini saya tidak terpikir, saya tidak terlalu memperhatikan. Ternyata proses pengendapannya itu 2 kali. Pengendapan pertama adalah pengendapan di saat material ini masih dalam kondisi yang banyak, dan pengendapan kedua dan pelarutan kedua adalah kalau saya melihat dia melarutkan kembali apa yang telah diendapkan, baru diendapkan kembali, baru dibakar. Nah, dari hal pemikiran seperti itu muncullah keinginan saya untuk mencoba kembali apa yang telah kita buat selama ini. Jadi ini rencananya dalam kurun waktu 5 hari lah mungkin, karena berdasarkan pengalaman kita setelah kita melakukan uji coba bahwa cairan pelarut yang kita buat ini untuk logam-logam tertentu seperti tembaga itu di atas 2 hari, mungkin ya sekitar 3 hari lah. Jadi kita akan coba untuk memberi waktu yang cukup panjang, ya mungkin perkiraan 1 minggu lah mungkin. Nah, kenapa dalam jumlah yang banyak? Karena selama ini yang kita buat itu kan jumlahnya sedikit, walaupun mungkin ada hasilnya ya tidak akan nampak kelihatan. Sehingga saya berkesimpulan kita akan membuat dalam jumlah yang relatif agak banyak. Nah, kita akan semua campurkan semua apa yang telah kita buat supaya kalau memang ada isinya ya mudah-mudahan bisa banyak dan bisa kita lihat. Nah, rencana yang akan kita lakukan adalah setelah beberapa hari cairan ini kita akan saring, dan hasil penyaringannya itu
ada dua rencana alternatif. Kita akan endapkan dengan menggunakan soda api, atau kita endapkan dengan menggunakan karbit. Bau. Nanti endapan hasil soda api atau endapan hasil karbit itu yang akan kita larutkan kembali, tapi mungkin kita tinggal hanya menggunakan mungkin yang tersedia ya larutan pembersih. Jadi kita akan membilas itu dengan menggunakan cairan pembersih ataukah HCl, karena ini masih ada tapi tinggal sedikit. Baru selanjutnya kita akan endapkan. Apakah kita akan endapkan dengan menggunakan zinc klorida atau aluminium klorida atau besi klorida, atau juga kita akan endapkan dengan menggunakan ini mahal-mahal kita beli tapi tidak pernah kita gunakan. SMB, sodium metabisulfit. Selama ini kita tidak gunakan karena tidak berhasil, atau mungkin karena lantaran yang kita gunakan ini adalah tidak usah, kita gunakan adalah air aki. Kita coba-coba gabungkan semua yang sudah menjadi bracket kita sebelumnya. Kita gabungkan, mudah-mudahan kalau memang ada isinya itu bisa banyak dan itu bisa kita lihat. Supaya bisa menjadi logam yang ya besar lah. Syukur-syukur kalau bisa cukup 1 gram misalkan seperti itu.
Karena saya melihat rata-rata youtuber yang menggunakan bahasa asing itu, saya melihat rata-rata dia 2 kali dia endapkan. Endapan pertama, endapan di saat larutan seperti ini, lalu diendapkan dan endapannya itu yang dilarutkan kembali, lalu diendapkan kembali, lalu ya dibakar. Nah, kita akan mencoba dengan cara seperti itu, karena memang kalau kita pikir, kalau dalam jumlah yang begini, konsentrasi logamnya memang itu kan belum terlalu tinggi. Tapi kalau sudah mengendap, berarti endapan itu sudah bisa hampir dipastikan bahwasanya yang mengendap itu adalah unsur logam. Sehingga kalau endapan itu kita cairkan kembali lalu kita endapkan, maka cairan yang kedua ini konsentrasi logamnya itu sudah bisa dikatakan tinggi. Dan endapannya sudah bisa dipastikan bahwasanya itu pasti akan melogam. Nah, yang kedua yang akan kita bahas ini hari, beberapa hari yang lalu kita ke lokasi pasir hitam yang ada di pantai sebelah selatan. Cuman cara yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini atau nanti, kita akan menggunakan 2 kutub elektroda, yaitu anoda, ini katoda, dan ini adalah anoda. Ini katodanya ini terbuat dari isi baterai karbon, dan ini adalah lempengan tembaga. Ya, kita lanjut kembali karena tadi sempat memorinya terputus, habis. Nah, yang akan kita perlakuan yang akan kita buat terhadap material pasir hitam ini adalah kita akan tempatkan pasir hitam ini dalam cairan elektrolit atau cairan yang bisa menghantarkan arus listrik. Mungkin kita bisa
memanfaatkan cairan hijau ini bekas perendaman. Nah, kalau arus listrik itu kan, kalau tegangan listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kenapa kita menggunakan batan karbon? Karena di sini pasti panas. Dan kalau kita menggunakan logam biasa, pasti akan larut. Nah, kita menggunakan karbon karena titik leleh karbon ini itu di atas 3000 derajat Celcius. Nah, itu kalau tegangan listrik. Nah, sedangkan elektron itu dari negatif ke positif. Jadi kayak ada lingkaran begini, listriknya mengalir dari positif ke negatif, dan elektronnya itu dari negatif ke positif. Nah, harapannya kita elektron negatif yang ada di luar kulit atom atau apa namanya, seperti yang kutu buku, yang jelas logam itu kan dua jenis, ion negatif dan ion positif. Nah, ion negatif dari logam dalam material ini kita harapkan akan menuju ke lempengan tembaga ini dan menempel. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang, karena tegangan yang ideal untuk ini ya sekitar 6 volt sampai 8 volt. Cuman yang kita miliki ini hanya aki bekas mobil, dan itu mungkin ya karena sudah tidak bagus lagi, ya di atas 10 sampai 11,5 atau 9 sampai 12 volt. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba, namanya juga mencoba. Coba tak mengapa, gagal jadi pengalaman. Sehingga mudah-mudahan kalau memang ada logam yang menempel di sini berdasarkan unsur periodik, ya kita asumsikan bahwasanya yang menempel di sini adalah perak, emas, dan misalkan palladium mungkin. Maunya kita seperti itu. Entah hasilnya nanti akan seperti apa, ya nanti kita akan coba. Saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu, dengan kesimpulan bahwa selama ini yang kita lakukan itu kita hanya satu kali mengendapkan. Padahal saya lihat dari teman-teman YouTube yang menggunakan bahasa Inggris, saya juga tidak tahu, saya tidak mengerti apa bahasanya, tapi kalau saya melihat dia 2 kali diendapkan. Di pengendapan yang kedua ini dia sudah melakukan pengendapan dengan menggunakan unsur logam seperti zinc atau
nitrat atau apakah. Yang pasti untuk yang kedua ini, untuk pengendapan yang kedua, dia menggunakan saya lihat mungkin zinc barangkali atau apakah, pasti ada unsur logamnya lah. Mungkin kita juga bisa nanti akan mencairkan kulit baterai. Kita juga coba-coba untuk melarutkan besi, dan kita juga akan coba melarutkan aluminium. Baru kita akan reduksikan larutan yang kedua ini, atau pengendapan yang kedua. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.